hamba-Mu ya Bapa, taruh hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu saja yang berkata-kata, seturut dan kehendak Kau saja. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya ke-17. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, ayat genap oleh Bapak Ibu sekalian, dan ayat 17 kita akan baca secara bersama-sama. Bisa dibuka mute suaranya? Keluaran 4 ayat 1 hingga 17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepadamu, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangan dan ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajumu. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak meninggalkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba pun tidak. Sebab aku berat mulut dan tidak. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar kau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya, siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah muka Tuhan terhadap Musa dan dia berfirman, Harun dan orang Lewi, aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, dia akan bersukacita dalam hati. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Kita harus berbicara pada bangsa. Dengan demikian ia akan menjadi dan engkau akan menjadi Allah baginya.
bersama-sama. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat mukjizat. Berkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di setiap hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Banyak orang berpikir akan lebih hebat, lebih efektif, atau produktif jika mereka memiliki fasilitas yang canggih. Jika saya punya laptop pribadi, mungkin saya bisa bekerja lebih giat lagi, lebih produktif lagi. Jika saya memiliki kendaraan pribadi, mungkin saya akan rajin pergi ke gereja. Nyatanya, setelah memiliki fasilitas itu, mungkin saja peningkatannya tidak langsung drastis atau sangat berarti. Terbukti bahwa pada saat kita mengatakan jika ingin sesuatu, itu hanyalah pembenaran atau hanya alasan belaka untuk menutupi kekurangan yang kita miliki. Dalam bacaan kita saat ini, Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Musa merasa tidak memiliki fasilitas atau keterampilan sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menghadapi Firaun. Akibatnya, Musa enggan menjawab panggilan Tuhan. Tapi Tuhan menyadarkan kepada Musa bahwa apa yang Musa punyai, itulah yang Tuhan ingin pakai. Jangan menginginkan apa yang belum dimiliki. Di mana Musa memiliki tongkat yang dia menggunakan sebagai gembala, itulah yang ingin Tuhan pakai. Sepotong tongkat menjadi alat Tuhan untuk melakukan berbagai macam mukjizat. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-17. Tuhan menginginkan Musa melakukan banyak mukjizat. Yang sebelumnya Tuhan sudah menggunakan tongkat Musa itu, pertama tongkat menjadi ular. Bahkan tangan Musa saat ditaruh di dalam kantung jubah menjadi kusta, serta air menjadi darah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga untuk kita. Apa yang kita punya, tiap manusia memiliki talenta atau kelebihannya masing-masing. Saat kita ingin berkarya, mungkin kita terhimpit akan suatu hal yang saya tidak memiliki suatu fasilitas yang canggih. Tetapi dalam bacaan ini, Tuhan selalu menggunakan apa yang sudah kita miliki. Mungkin saat masa pandemi ini, kita berada jenuh di dalam rumah, merasa bosan, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan aktivitas secara bebas. Tetapi di balik semuanya itu, kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk lebih mendisiplinkan diri dalam hal kebersihan. Baik kita ada di rumah maupun berada di luar rumah. Bahkan Tuhan juga mengizinkan kita mungkin sebelum masa pandemi, kita jarang sekali melakukan aktivitas-aktivitas hobi kita, menyalurkan hobi kebiasaan kita yang baru. Mungkin kita hobi membaca, sudah banyak buku yang beli tapi belum pernah kita baca. Bahkan atau kita suka menjahit. Di masa pandemi ini karena tidak ada yang dikerjakan, jadi menjahit, atau bahkan bagi ibu-ibu juga, saya lihat di Facebook, di media sosial banyak sekali yang mengkreasikan akan suatu hasil masakannya, hasil ide-idenya
untuk mengisi waktu luang ini, untuk mengisi bukan waktu luang, waktu di masa pandemi ini yang tidak bisa kita melakukan aktivitas yang banyak. Bahkan juga banyak juga yang bercocok tanam, berkebun, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang baru lagi, yaitu mengajar sebagai seorang guru. Banyak ibu-ibu yang pada awalnya mengeluh mengajarkan anaknya, tapi mungkin karena sudah 3 bulan ini, jadi ibu-ibunya sudah terbiasa ya. Karena saya belum punya anak, jadi saya tidak mengajarkan. Tapi saya lihat banyak yang jadi sudah mungkin terbiasa menjadi seorang guru bagi anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah saya yaitu enjoy your life. Jadi saya menginginkan bahwa saya pribadi pun, Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini, mari kita menikmati hidup kita ini. Jangan hanya menggerutu, jangan hanya merasa terbatas ruang lingkup kita, tapi kita nikmatilah. Mungkin Tuhan memberikan waktu di masa pandemi ini untuk kita menikmatinya dengan memberi lebih banyak waktu yang tidak bisa kita lakukan di waktu-waktu kemarin, kita lakukanlah saat ini. Dengan talenta, dengan kebiasaan, dengan hobi yang kita miliki. Mungkin sudah berjalan 4-5 bulan ya, kita terbatas. Tapi saat kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan ingin kita menikmati hidup kita. Jangan hanya merasa bosan atau menggerutu. Berharap supaya pandemi ini lewat. Meskipun kita menggerutu, dong cepat masa ini lewat. Kita tidak bisa langsung, ya cepat lewat. Tidak bisa, tapi kita hanya bisa menikmati hari demi hari, sehingga kehidupan kita lebih berarti lagi. Begitupun seperti Daud tidak memerlukan tongkat Musa untuk mengalahkan Goliat. Bahkan Daud hanya memerlukan apa yang dia miliki, yaitu sebuah ketapel untuk mengalahkan Goliat. Begitu juga murid-murid Tuhan Yesus tidak memerlukan toko roti yang besar untuk menyuplai makanan bagi 5.000 orang yang kelaparan. Melainkan dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang merasa lapar. Bahkan kalau kita lihat, Daniel pun tidak memiliki apa yang dia miliki fasilitas. Dia hanya memiliki dengkul untuk berlutut berdoa untuk menghadapi kehidupannya dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan ingin memakai kita dengan talenta yang kita miliki, dengan kita menikmati hidup kita yang hanya satu kali. Talenta, fasilitas, keterampilan, itu atau kesempatan yang kita miliki saat ini, serahkanlah kepada Tuhan. Kita lakukanlah keterampilan itu, kita kembangkanlah untuk mengisi kehidupan kita, untuk kita menikmati lebih indah lagi kehidupan kita. Kita berkarya, mungkin dengan apa yang kita jarang kita lakukan. Buktinya kita saat ini kita bisa lihat banyak sekali MasterChef baru, bahkan pencocok tanam baru. Saya lihat kemarin udah ada yang tukar menukar tanaman ya. Itu suatu hal yang mungkin tidak biasa kita lakukan. Kita lakukanlah. Bahkan juga di grup WA saya ada juga yang menukar-nukar makanan. Itu suatu hal yang untuk mengisi kehidupan ini memang perlu beraneka macam hal lainnya. Bahkan mungkin sekarang udah banyak mandor baru membetulin rumah yang tidak biasa, yang belum sempat diperbaiki. Tapi itulah Tuhan menginginkan kita berkarya melalui apa yang kita miliki. Kita nikmati kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan indah. Nikmatilah hidup kita ini dan bersyukurlah karena kehidupan kita ini hanya satu kali. Biarlah kehidupan kita ini boleh selalu menjadi berarti bagi sesama kita, terlebih bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan, agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya.